Puji Tuhan. Shalom. Oke. Kita masih dalam pembahasan minggu lalu, yaitu pengenalan jati diri dan identitas kita di hadapan Tuhan. Kemarin kita udah bicara soal kronologis sampai manusia kehilangan jati diri dan identitasnya. Seringkali kita tidak menyadari kalau kita adalah warga surga yang punya identitas surgawi. Tapi karena kita kehilangan jati diri, kita kehilangan identitas, apa yang terjadi? Kita tidak hidup selayaknya orang-orang surga. Sekali lagi, kita tidak hidup layaknya orang-orang surga. Minggu lalu kita sudah bahas tentang kronologisnya, mulai dari manusia jatuh dosa, sampai dosa menjalar kepada semua orang kehilangan identitas, sama seperti orang Israel. Orang Israel di Mesir turun-temurun, sampai udah gak ada yang kenal lagi yang namanya Yusuf. Identitasnya sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan itu udah hilang. Mereka sudah berbaur dengan orang-orang Mesir, akhirnya gaya hidup mereka gaya hidup Mesir. Pola yang apa yang mereka lakukan adalah pola Mesir. Mereka sudah tidak terbiasa lagi dengan pola hidup surgawi, pola hidup orang-orang pilihan. Oleh sebab itu, Tuhan membawa dulu keluar mereka dari tanah Mesir. Sekali lagi mereka harus dibawa dulu keluar dari tanah Mesir, supaya mereka diproses di padang gurun. Mereka diproses di padang gurun, sampai akhirnya Tuhan memberi mereka identitas lewat hukum. Mereka adalah orang yang berhukum. Di luar sana ada orang-orang yang tidak berhukum. Itu identitas. Tanpa saudara sadar, saudara juga punya identitas. Amin gak? Yaitu ada hukum di dalam hati saudara. Sekali lagi saya bilang, identitasnya saudara apa? Hukum di dalam hati saudara. Ketika saudara melanggar, ada sesuatu yang bekerja di dalam sini yang menyatakan kamu harus bertobat, kamu salah. Kamu harus kembali ke Tuhan. Itu Roh Kudus lagi bekerja di dalam kita. Mengembalikan kita pada identitas kita yang benar, yaitu umat surgawi. Oke, kita nggak akan bahas lagi kronologisnya. Tapi kemarin sedikit saya sudah menyinggung tentang siapa kita. Dari ayat panggilan kita adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Bangsa yang dipilih karena anugerah. Kita adalah imamat yang rajani, yaitu para imam, umat kerajaan yang hidup melayani, berdedikasi dan berintegrasi dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, kita adalah bangsa yang kudus. Ini identitas kita. Kita adalah bangsa yang kudus, yang dipisah, yang dikhususkan. Oleh sebab itu, kita nggak boleh hidup sama seperti dunia. Kalau dunia membenci kita, itu udah wajar. Kenapa? Karena kita bukan dari dunia. Sekali lagi, kalau dunia membenci kita, dunia tidak suka sama kita, itu wajar karena kita bukan dari dunia, tapi kita dari surga. Kita membawa identitas surga. Semua di sini punya identitas surga. Karena semua di sini sudah dipanggil menjadi warga kerajaan surga. Saudara punya hukum di dalam hati saudara, hukum yang baru. Saudara melakukannya bukan dengan kekuatan saudara, tapi dengan kekuatan Allah yang hidup di dalam saudara. Sekali lagi, saudara melakukan hukum bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatan Allah yang hidup di dalammu. Ketiga identitas ini membawa kita pada tanggung jawab yang besar. Pada tanggung jawab yang besar, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar. Yang membawa kita keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Ingat,
saya bilang, iblis akan berusaha menyamarkan identitas saudara, sehingga sampai suatu hari lewat pergaulan, lewat lingkungan, lewat apapun yang membuat identitas saudara hilang, dan saudara udah nggak ingat lagi sama identitas saudara sebagai warga surga. Ini cara iblis. Ini cara iblis membuat kita lupa kalau kita ini warga surga. Apa yang terjadi ketika seseorang kehilangan identitas? Oke. Apa yang terjadi ketika saudara kehilangan identitas? Yang satu pasti, saudara nggak tahu tujuan saudara kemana. Ketika saudara kehilangan identitas, kalau saudara nggak bawa KTP lagi, saudara nggak tahu rumah saudara di mana. Ketika saudara udah lupa, udah kebiasaan dengan cara hidup yang nggak beres, saudara lupa kalau saudara ini warga surga yang dipanggil menjadi duta surga di dalam dunia. Kita hidup dalam dosa akhirnya. Roma 3 ayat 23. Ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, karena semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terus 24. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, ini Tuhan berusaha menebus saudara lagi dan mengembalikan saudara ke rumah yang benar. Membawa saudara ke tempat yang benar. Saudara didorong sama roh Allah yang ada di dalam saudara supaya saudara tidak lagi hidup seperti dunia. Saudara harus kembali kepada identitas saudara sebagai warga surga. Apa yang terjadi ketika saudara kehilangan identitas? Satu, saudara tidak tahu jalan. Kedua, saudara hidup dalam dosa. Saudara akan hilang wajah Allah. Gambar Allah di dalam saudara, itu akan hilang. Galatia 5 ayat 21 dan seterusnya. Galatia 5 ayat 21. Galatia 5 ayat 21. Ayat 20 dulu. Galatia 5 ayat 20. Penyembahan berhala. Oke. Sihir, Sorry, 19 dulu deh. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ya. Penyembahan berhala. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ya, terus. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena saudara kehilangan wajah Allah. Saudara sudah hidup dalam dosa, akhirnya bukan hanya kehilangan wajah Allah, tapi saudara kehilangan identitas saudara sebagai warga surga. Faham? Lihat di sini. Lihat di sini. Saudara lihat dari buah roh itu kasih, sukacita dan sebagainya. Oke? Buah roh itu enggak ada kata dan sebagainya. Tapi untuk dosa atau perbuatan daging ada kata dan sebagainya. Apa artinya? Apa artinya? Dosa itu tidak terbatas. Dosa itu tidak terbatas. Dosa itu akan berkembang dan berbuah terus. Dosa tidak terbatas. Di dalam kehidupan kita yang sangat terbatas. Saudara harus sadar itu.
Iblis akan membuat dosa itu tidak terbatas di dalam kehidupan kita yang sangat terbatas. Supaya apa? Supaya kita masuk dalam kematian kekal dengan waktu yang tidak terbatas. Itu tujuan iblis. Dosa tidak terbatas di dalam kehidupan kita yang sangat terbatas. Tujuannya satu, supaya saudara masuk dalam kematian kekal dengan waktu yang tidak terbatas. Saudara hilang wajah Allah. Hilang gambar Allah. Saudara udah hidup dalam dosa. Udah gak kenal lagi siapa bapaknya. Udah gak tahu lagi kalau saudara ini warga surga. Sorry, maaf ya. Pertobatan itu bukan saat saudara diranjang sakit. Saat kematian menjelang. Bukan itu pertobatan. Tapi pertobatan dimulai setiap hari. Pertobatan itu selalu dimulai setiap hari. Makanya saya selalu bilang kunci dari, kalau kita ngomong soal pelayanan pelepasan, saya selalu bilang kunci dari pelayanan pelepasan adalah bertobat. Banyak orang bilang saya sudah dilayani pelepasan, saya sudah begini, saya sudah begini. Tapi kenapa roh jahat masih ada? Karena belum bertobat. Kita ibaratkan gini, ruangan ini. Ruangan ini gak terlalu besar kok. Pak Yogo bisa bersihkan satu hari. Bisa ya? Bisa satu hari selesai ya? Tapi gimana Pak Yogo jaga ruangan ini tetap bersih? Gak boleh ada yang masuk ya? Gak boleh ada kotoran masuk. Gak boleh ada pintu terbuka. Gak boleh ada jendela terbuka. Kotoran bisa masuk dari mana? Dari jendela, dari pintu yang terbuka. Oleh sebab itu harus ditutup. Semua celah masuk kegelapan itu harus ditutup. Kalau itu gak ditutup, kotor kita. Wajah Allah hilang di dalam kita. Sampai ujungnya kita kehilangan karakter Allah. Kita kehilangan karakter Allah. Galatia 4 ayat 19. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Sakit bersalin artinya apa? Mengerang. Aduh, kenapa sih lu gak berubah-berubah? Udah bertahun-tahun ikut Yesus, sudah bertahun-tahun dengar firman Tuhan, udah pelayanan, udah begini, tapi gak pernah berubah, gak mau berubah. Sampai Paulus bilang, aku gemes sama kamu. Kenapa kamu gak berubah sampai hari ini? Karakter Allah hilang di dalam kita. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan dosa. Kenapa Tuhan suruh kita sangkal diri? Kenapa Tuhan suruh kita sangkal diri? Karena diri yang lama kita itu sudah rusak. Diri yang lama kita itu sudah rusak. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan kita ulang lewat lahir baru. Tapi caranya dengan menyangkal diri setiap hari. Supaya kita mati bersama dengan Tuhan. Pada saat kita sangkal diri, kita mati bersama Tuhan. Supaya kita hidup dalam hidup yang baru. Itu tujuannya. Tuhan mau karakter Allah muncul lagi di dalam kita. Ketika kita kehilangan identitas, kita nggak tahu tujuan kita kemana. Kita hidup dalam dosa. Wajah Allah hilang di dalam kita. Karakter Allah hilang di dalam kita. Ini bahaya luar biasa. Begitu karakter ini hilang, karakter Allah hilang, membuat kita bukan lagi berkarakter ilahi. Kita, saudara dan saya, tidak lagi berkarakter ilahi, tapi sudah menyimpang. Menyimpang. Sekali lagi saya bilang menyimpang. Karakter kita udah menyimpang. Ini yang dunia bilang, ini yang dunia disebut dengan nama disorder. Penyimpangan karakter.
Penyimpangan karakter, kita sudah menyimpang dari karakter surgawi kepada karakter duniawi. Nah, kalau saudara pelajari benar-benar, saudara lihat, saya nggak bahas secara detail karena kalau kita bahas secara detail terlalu panjang. Dunia mencatat ada lebih dari 200 karakter yang menyimpang. 200 penyimpangan karakter yang disebut disorder. Tanpa saudara sadar, ini pekerjaan iblis. Ini pekerjaan iblis. Saya cuman bagikan beberapa aja ya, beberapa aja. Nanti mengerucut dari semua disorder ini, semua penyimpangan karakter ini, mengerucut pada satu penyimpangan, yaitu narcissistic personality disorder. Personal yang menyimpang, personal yang narsis dan menyimpang. Mengerucutnya ke satu situ. Kita coba telaah satu-satu ya. Saya nggak mau telaah semua. Kalau kita telaah 200 itu terlalu banyak. Contohnya gini. Tujuan dari evaluasi ini apa? Tujuan dari evaluasi supaya saudara mengevaluasi diri. Kita, saya, dan saudara benar-benar mengevaluasi diri. Dan mengevaluasi keadaan yang ada di lingkungan, keluarga, gereja. Gereja. Sampai kita mau berubah. Kita sering terjebak pada apa? Kita sering terjebak pada labeling orang kan? Nge-label orang. Wah lu narsis lu NPD lu gini lu gini lu. Tanpa saudara sadar, begitu saudara melabel orang, saudara pun sama seperti itu. Makanya Tuhan ngomong, kalau kamu menghakimi, kamu pun akan dihakimi. Siapa yang menghakimi tidak lepas dari penghakiman. Oleh sebab itu, ketika kita melabel orang, kita pun disorder sebenarnya. Kita pun punya karakter yang menyimpang. Nanti kita akan bahas gimana disorder ini terjadi di dalam lingkungan gereja. Termasuk itu. Gimana persentuhan antara gereja dengan gereja lain di depan. Itu bisa terjadi disorder juga. Bisa terjadi penyimpangan-penyimpangan. Oke? Tujuannya supaya kita berhenti melabel orang. Supaya kita berhenti juga dari karakter kita yang menyimpang ini. Tanpa kita sadar, maaf ya, semua orang punya karakter narsistik. Semua kita di sini punya karakter narsistik. Tapi permasalahannya, kalau sudah menyimpangnya jauh, itu yang namanya disorder. Menyimpangnya sudah terlalu jauh. Dan maaf ya, ini kita kadang nggak menyadari itu. Kita nggak menyadari itu. Contoh-contoh disorder ya, kita contoh-contoh kalau karakter yang menyimpang. Contoh yang pertama, traumatik yang sering dikenal dengan PTSD atau post traumatic stress disorder. Trauma. Karena trauma dia punya kelakuan yang menyimpang. Karena trauma dia punya kelakuan yang menyimpang. Bahaya gak? Bahaya banget. Contohnya gini. Contohnya, orang yang pernah mengalami pelecehan seks. Saya ngomong sama anak-anak sekolah minggu, sama guru-guru sekolah minggu lalu. Saya bilang ini bahaya sekali kalau sampai ada terjadi masalah pelecehan seks atau apa. Ini bahaya. Kenapa? Karena ini bisa terjadi kelakuan yang menyimpang. Dan orang yang mengalami pelecehan, orang-orang yang mengalami pelecehan itu akan keep dalam-dalam dari peristiwa itu. Dia sulit untuk bicara. Dia sulit untuk bicara sampai dia ketemu orang yang tepat untuk bicara.
Dia kadang nggak ngomong, begitu dia mengalami pelecehan, dia nggak ngomong. Cuman kelakuannya jadi menyimpang. Misalnya, si A pernah dilecehkan sama si B. Dia nggak ngomong nih, dia diam. Tapi dia jadi protektif dirinya terhadap laki-laki atau terhadap perempuan atau terhadap apa. Dia jadi pasang benteng, pasang tembok. Dia jadi nggak bisa merdeka lagi. Atau ada yang pernah mengalami pelecehan sampai terjadi penyimpangan kelakuan seks. Sampai begitu, ada yang jadi hiperseks, ada yang jadi lesbian, ada yang jadi homoseks. Itu traumatik, dan trauma itu terjadinya saat itu, dan dampaknya itu panjang sekali. Dampaknya panjang sekali. Apakah simple penyelesaiannya? Enggak. Sampai dia ketemu orang yang benar-benar bisa dia percaya. Ya, itu traumatik. Enggak gampang ngelewatinnya. Orang yang pernah mengalami traumatik, misalnya Karen pernah ngalamin kecelakaan, ke mobil, waktu itu ditabrak, hancur mobilnya. Tapi puji Tuhan, besoknya dia bisa bawa mobil lagi, dia nggak trauma. Ada orang yang kehilangan motor atau apa, itu bisa jadi trauma. Bisa jadi trauma, jadi lebih hati-hati. Ada orang pernah lihat gak, orang sampai misalnya pernah kemalingan, gara-gara pernah kemalingan, rumahnya pernah kemalingan, itu sampai kunci rumah harus 3 kali. Dia harus periksa 3 kali. Dia harus gembok dan periksa gemboknya 3 kali. Dan itu dia lakukan berulang-ulang. Nah, itu udah disorder sebenarnya. Kenapa? Sudah terbiasa. Akhirnya jadi kebiasaan. Begitu dengar kletek sedikit, waduh. Langsung heboh. Apa itu? Apa tuh? Saya pernah mengalami ini, itu traumatik. Tanpa disadar traumanya membekas di dia. Orang yang traumatik ini, kalau mungkin kalau di psikologi, itu di alam bawah sadarnya diberesin. Tapi kalau menurut saya sebagai seorang pelayan pelepasan, kuncinya apa? Roh jahatnya dulu diusir. Kalau roh jahatnya gak diusir, traumanya ini akan terus terjadi. Traumanya akan terus terjadi. Ya. Trauma itu nggak semudah itu. Nggak semudah itu menyelesaikannya. Kita tinggal di dunia yang sudah rusak. Racun iblis sudah menjalar. Membuat kita saling melukai satu dengan yang lain. Traumatik. Trauma bisa membuat sudut pandang kita kepada manusia itu jadi berbeda. Kenapa? Trauma. Contohnya, Media misalnya, Bu Media pernah disakitin sama Vera misalnya. Vera kalau ngomong setajam silet, misalnya tolak dalam nama Yesus. Tolak dalam nama Yesus. Dan ini, maaf, ini terjadi berulang-ulang. Luka batin Pak, iya, itu bisa disebut luka batin. Tapi lebih dalam lagi, itu bisa disebut juga traumatik. Nah akhirnya apa? Ibu Media pasang benteng sama Vera. Dia lebih hati-hati dengan Vera. Kenapa? Karena pada dasarnya dia trauma. Nah, kalau saudara ngelihat gini, pasti kita semua pernah ngalamin kasus-kasus begitu. Yang membuat kita lebih waspada sama keadaan. Nah, makanya saya bilang di sini trauma bisa membuat sudut pandang kita akan orang lain, akan diri sendiri, dan akan dunia ini itu berubah semuanya. Kita akan ngelihat semuanya jadi berubah. Pelecehan, dampaknya panjang. Orang gak mau bicara. Orang bisa jadi, nah saya pernah ngalamin,
Orang pernah dilecehin, sampai akhirnya maaf saya kasih tanda kutip, maaf, jadi melacur. Kasusnya cuma satu, pelecehan. Yang melecehkan siapa? Papanya sendiri. Papanya sendiri. Ini saya pernah melayani orang seperti ini. Akhirnya apa? Dia jadi pelacur. Kenapa? Karena dia bilang, gue udah dirusak. Gue sudah dirusak dan gue sudah rusak. Gimana caranya? Sudah tanggung rusak, gue rusak, hidup gue lebih rusak lagi. Jadi banyak kata rusaknya di situ. Tanpa disadari, ini bisa jadi trauma. Oke? Kasus kecurian atau kehilangan atau ketipuan bisa jadi trauma nggak? Bisa, semua apapun yang terjadi dalam hidup kita itu bisa menimbulkan trauma sebenarnya. Tergantung dari cara kita menyingkapinya. Satu, kita pernah dilukain sedikit aja, itu bisa jadi trauma. Kita akan lebih waspada sama orang itu, kita akan lebih berhati-hati gimana caranya, jangan sampai dia melukai gua lagi. Kenapa? Karena pada dasarnya kita pasang benteng. Nah, banyak orang tua nggak sadar nih. Sorry, maaf ya. Banyak orang tua nggak sadar. Kenapa? Hukuman sama anak itu bisa membuat anak trauma. Hukuman sama anak itu bisa membuat anak trauma. Saya nanti dulu saya ngomong hukuman ya. Kebetulan ada di otak saya nih. Ada di otak saya pernah melayani ini. Contoh bukan hukuman ya. Saya pernah melayani satu orang anak. Cuman diomongin gini. Lu gendut misalnya. Gendut lu, siapa yang mau sama lu gitu. Misal maaf. Siapa yang mau sama lu gitu. Lu gendut gitu. Satu perkataan itu membuat dia jadi bulimia. Bulimia tahu gak? Kalau makan banyak, colok, muntahin. Atau anoreksia. Itu makan, dicolok, dimuntahin. Kenapa? Takut gendut. Kalau saudara ngelihat saya, pasti nggak begitu. Ya, ini maaf, ini kebetulan. Itu satu aja. Satu perkataan kita sama anak kita, itu bisa membekas di dia. Misalnya, seorang bapak bilang gini, ngajarin, nggak bisa nih. Lu bego lu, gini aja nggak bisa. Nah, itu satu aja kita ngomong gitu. Itu bisa memori dia tancep di sini, dan roh jahat bikin dia ingat terus, itu jadi trauma. Saya pernah ngalamin itu soalnya. Sampai saya takut kalau diajarin sama si A. Kalau si A datang ngajarin saya, wah lebih baik gua belaga tidur. Kenapa? Karena saya trauma. Kalau saya nggak bisa, pasti saya dikatain goblok. Pasti saya dikatain bego. Dan itu menyakitkan buat saya. Ya. Tanpa sadar, ini trauma. Akhirnya apa? Kalau sudah fatal, kalau traumatik sudah fatal, itu sampai nggak bisa tidur. Banyak orang yang mengalami pelecehan, itu sampai nggak bisa tidur. Banyak orang yang mengalami kerampokan rumah, itu sampai nggak bisa tidur. Betul nggak? Misalnya pernah kerampokan rumahnya, sampai nggak bisa tidur. Akhirnya apa? Gue jaga, gue daftar jadi satpam aja deh. Bisa ngerti gak? Bisa ngerti gak? Sampai saya sama Karen ngobrol nih, sama Karen ngobrol. Kita banyak ngelayanin orang. Orang itu begini, Pak saya mau daftar sekolah psikolog. Kenapa? Oh saya mau belajar begini. Begitu kita telaah, ternyata dia yang bermasalah. Kenapa?
Orang dia lagi bermasalah, dia berusaha mencari jawabannya lewat sekolahnya, lewat sekolah psikolognya. Sebenarnya dia lagi mau mengobati dirinya sendiri. Ya kira-kira kita ngobrol gitu ya. Dia berusaha mengobati dirinya sendiri dengan cara dia sekolah psikolog. Kenapa? Pada dasarnya dia nggak punya tempat untuk mengadu. Tempat dia untuk ngomong nggak ada. Makanya saudara ini adalah hamba-hamba Tuhan. Saya bilang sama saudara, semua saudara sini hamba Tuhan. Satu, jangan bikin orang trauma sama saudara. Kedua, saudara harus bisa dipercaya. Kalau orang mau ngobrol atau mau apa, harus bisa dipercaya. Kenapa? Karena saudara harus menjadi pelerai masalah, bukan pembawa masalah. Amin. Lihat ya, hukuman sama anak deh. Saya kembali lagi ke hukuman anak. Nih saya lagi menangani satu anak. Dia sekolah Alkitab. Dia lagi sekolah Alkitab, dia sekolah pendeta, dia juga sekolah psikolog. Kasusnya kenapa? Papanya itu pendeta. Tapi kalau mukul, itu rahang bisa pindah. Betul. Dia bilang, Pak, rahang saya ini pernah geser ke sana sedikit. Kenapa? Papa saya kalau mukul begitu. Bisa bayangin? Itu trauma. Saya pernah mengalami trauma. Yang mungkin orang tua saya juga gak sadar. Mungkin orang tua saya gak sadar. Saya waktu itu masih kecil. Orang tua saya mau pergi ke satu tempat. Saya punya cici diajak, saya enggak. Saya minta nangis, saya minta ikut. Mungkin gak sadar. Satu pukulan dia, jebret, itu membuat saya trauma berkelanjutan. Satu pukulan aja, itu bisa membuat orang trauma berkelanjutan. Saya bilang ya sama orang tua di sini, tolong. Saudara mau mukul tepat pada waktunya nggak salah. Ya. Tapi Alkitab bilang jangan pernah menginginkan kematiannya. Nah, kalau saudara mau panis anak, saudara harus tahu waktunya. Di mana saudara tidak lagi sedang emosi. Ketika saudara emosi, saudara udah ngeblank, hilang, saudara akan pukul membabi buta di situ. Dan itu akan membuat trauma. Halo, sampai sini ngerti gak? Perkataan saudara sama anak, itu bisa membuat anak trauma. Nah, singkat cerita, saya pernah trauma. Saya cuma 1 kali pukulan itu. Saya trauma. Begitu traumanya itu diberesin, ternyata benar saya trauma di situ. Sementara orang tua sendiri mungkin gak sadar. Ya, kenapa dia melakukan itu? Mungkin dia juga lagi stres, lagi bingung, lagi ada banyak pikiran. Akhirnya kenapa? Akhirnya terjadilah kekerasan. Dan iblis selalu menuai di waktu yang tepat. Makanya Tuhan selalu bilang, berjaga-jaga dan waspadalah. Anak misalnya, anak saudara udah gak mau lagi tinggal di rumah. Anak saudara udah keluyuran kemana-mana. Itu saya dulu ngalamin itu. Kenapa? Karena saya trauma, hidup di rumah. Saya sebel sama keadaan di rumah. Saya sebel dengan berbagai kekerasan yang terjadi di rumah. Itu membuat saya lebih baik saya keluar. Atau kalau saya pulang malam sekali. Kenapa? Karena saya pada dasarnya saya nggak nyaman dengan keadaan itu. Tolong, kalau orang tua di sini, tolong semuanya koreksi diri saudara.
Jangan membawa trauma pada anak-anak. Kenapa? Ketika anak-anak mulai trauma, pemberesannya akan lebih sulit. Dan traumanya akan berkepanjangan. Hati-hati ya, setuju? Perkataan saudara hati-hati sama anak, setuju? Punishment saudara hati-hati sama anak. Kenapa? Saudara nggak tahu kapan dia akan menjadi trauma. Ya, simak lagi. Saya pernah melayani satu pendeta, ini pendeta, benar-benar pendeta. Dia punya jemaat segala macam, dia ada posisi juga, ada kedudukan juga di waktu itu di sinode. Tahu nggak terjadi apa? Pendeta ini tukang berantem kemana-mana. Ini habis pelayanan nih. Habis pelayanan, naik mobil, dipepet, buka jas, berantem di jalan tol, bakbuk. Dan itu terjadi terus. Begitu saya layani, ternyata dia korban kekerasan. Akhirnya dia pikir di otak dia cuma satu, karena traumanya dia, di otak dia cuma satu. Semua bisa diselesaikan dengan kekerasan. Semua hanya bisa diselesaikan dengan kekerasan. Apa yang terjadi kemudian? Ya dia akhirnya masuk penjara. Kenapa? Karena dia kebut-kebutan, nguber orang, akhirnya nabrak tukang becak, meninggal. Akhir yang tragis dari seorang hamba Tuhan, saya bilang. Makanya Alkitab gak salah dong bilang, hai orang tua, jangan sakiti hati anakmu. Jangan buat anakmu jadi pahit. Ngerti gak? Oke. Kamu saudara tahu ya, saya cerita ya, apa yang terjadi pada anak ini sebelum dia jadi pendeta. Itu papanya kalau hukum dia cuman gara-gara nggak baca Alkitab. Gara-gara nggak baca Alkitab. Dia diikat kakinya di atas, kepalanya di bawah. Diikat, disuruh baca Alkitab. Terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas, diikat. Nah, akhir apa yang terjadi? Dia melakukan hal itu juga. Dan bukan pada anaknya, enggak kepada anaknya, tapi kepada orang di luar. Dia merasa semua hanya bisa diselesaikan dengan kekerasan. Tanpa saudara sadar, ini trauma sebenarnya. Oke, mungkin hari ini kita banyak soal contoh-contoh ya. Saya akan banyak bahas contoh-contoh. Supaya apa? Supaya saudara ngerti, ternyata saya juga mengalami traumatik. Saya juga banyak ngalamin traumatik. Saya cerita saya lagi. Saya pernah ngalamin. Saya pernah bilang kan, dulu kecil saya culun banget. Culun, bener-bener culun. Kurus, kecil. Tiap hari kerjaan saya itu dipalak. Tiap hari sampai saya takut kalau lewat gang di dekat rumah saya takut ke sana. Karena kenapa? Karena kalau lewat sana saya pasti kena dipalak. Kuliah SMA saya pernah digebukin gara-gara jam. Saya seneng waktu itu om saya kasih saya jam, saya paling seneng jam tangan. Dia kasih saya jam merek Seiko, waktu itu bagus sekali. Terus begitu upacara, saya nggak pakai baju upacara ternyata. Saya lupa hari itu hari upacara. Teman saya bilang, gue anterin lu naik bajai. Udah dianterin saya naik bajai. Di tengah jalan saya dikerubutin sama anak SMA lain. Itu diminta jam saya nggak kasih. Karena saya pikir sayang. Ternyata itu 20 orang, itu
pukul saya dari belakang, dari samping, dari sini. Bakbuk, bakbuk, bakbuk. Teman saya nggak dipukul. Saya doang. Dari situ saya bilang, gua harus itemin muka gua. Gua harus gede badan gua. Beneran. Mulai dari situ saya aktif di fitness. Bukan fitness. Dulu saya ikut binaraga. Kenapa? Karena saya masuknya di golongan binarangka waktu itu. Kurus banget. Kenapa? Karena itu saya berusaha memperbesar diri saya. Berusaha memperbesar diri saya supaya saya gak dipalak lagi. Saya trauma sebenarnya. Berapa kali saya bilang, saya ketemu orang di bus, saya lagi duduk begini, akhirnya teman saya ditusuk kakinya pakai obeng, itu di depan saya. Saya masalahnya selalu jam, itu yang saya suka, jam. Selalu jam yang dipalak. Begitu teman saya diminta duit, dia gak kasih, ditusuk kakinya. Begitu sampai saya, copotin jam lu, dia tahu kali saya gak punya duit. Copotin jam lu. Waduh, kalau gak kasih ditusuk, saya kasih lagi jam saya. Dan itu terjadi berulang-ulang. Sampai akhirnya saya ketemu teman saya yang tinggi besar tinggi, wah lebih gede dari Pak Yogo. Bewokan, padahal masih SMA, bewokan. Dan selalu kalau pergi sekolah, saya selalu mepet sama dia. Supaya apa? Nih, temen gue nih, lu hati-hati lu, backingan gue nih. Supaya saya nggak dipalak. Tanpa sadar saya sudah mengalami trauma di situ. Oke? Makanya saya bilang gampang sekali, trauma itu mudah terjadi. Beresinnya agak susah. Pemberesannya agak susah. Makanya orang-orang tua tolonglah. Kalian harus punya hikmat dalam mendidik anak. Sekali lagi saya bilang kalian harus punya hikmat dalam mendidik anak. Nggak ada sesuatu pun bisa diselesaikan dengan kekerasan. Kenapa? Anak sering larinya, Pak saya mau ikut karate atau ikut taekwondo. Kenapa? Pasti ada sesuatu di belakang itu. Dia pernah mengalami satu kali kekerasan. Entah itu kekerasan dalam arti kekerasan fisik atau kekerasan verbal atau bullying. Oke. Ini bahaya sebenarnya. Bahaya. Ini yang disebut apa tadi saya bilang PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi begini, yang berikutnya, disorder yang berikutnya itu gangguan makanan, gangguan makan. Ini bisa terjadi karena trauma juga. Tadi saya udah bilang, karena omongan orang tua, lu gendut, jelek, gendut, jelek, hitam lagi. Akhirnya apa? Dia berusaha putihin badannya, dia gak mau keluar, kalau keluar harus pakai tutup, dia paling benci sama yang namanya matahari. Jangan sampai gue hitam, jangan sampai gue jelek, jangan sampai gue gini. Nah itu, karena ucapan satu orang. Ucapan orang. Nah, terus kalau bilang gendut, akhirnya jadi suka muntahin makanan. Colok, makan, habis makan, wah takut gendut nih, colok, bleh, muntah. Takut gendut, makan aja sih. Ya, orang kan selalu mau tampilnya cantik kan, ya kan? Orang selalu mau dilihatnya bagus. Itu sebenarnya salah satu bentuk narsistik. Tapi kalau udah kelewatan, udah kelebihan, itu udah jadi disorder. Kita jadi berusaha tampil sebaik mungkin. Ini saya jadi ngaco-ngaco di kemana-mana nih. Akhirnya orang, maaf ya, mau terlibat kuasa gelap juga ayo. Pakai susuk lah, putihin badan lah,
operasi hidung lah, operasi dipancungin, kerut-kerut ini dihilangin. Kalau ada kerutan mulai, waduh ini mulai ada kerutan. Waduh kalau udah ngaca udah dah. Udah serem. Kenapa? Karena kita kalau begitu kita ngaca kita akan ngelihat kekurangan kita sendiri. Ini kalau udah sampai sejauh ini udah disorder. Pernah dengar cerita gak orang gila shopping? Kenapa? Karena sebenarnya dia menutupi sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang kurang di dalam dia, yang mungkin juga itu bentuknya traumatik. Sampai akhirnya dia berusaha beli. Kenapa? Karena dia mau berusaha tampil secantik mungkin, sebagus mungkin. Oke? Saudara lihat ya, saudara perhatiin, lihat baik-baik. Kalau saudara ke mall, saudara mau masuk ke satu toko, sampai bilang sama istri saya, saudara mau masuk ke satu toko yang barangnya itu branded, mahal-mahal. Kalau saudara nggak punya duit, itu bisa dibikin toko itu, dibikin sedemikian rupa, sampai orang-orang nggak punya duit nggak bisa masuk situ. Setuju gak sih? Sampai rasanya kita mau masuk juga udah minder. Kenapa? Karena dia udah bikin tokonya sedemikian rupa, sampai orang nggak punya duit nggak mau masuk sana. Emang dunia udah ciptain begitu kok. Dunia udah bikin begitu. Supaya apa? Supaya tertanam di otak kita, lu nggak punya duit gak usah masuk. Yang masuk cuma gua undang cuman yang punya duit doang. Ini branded dari dunia. Dunia udah ciptain begitu. Akhirnya udah terkonsep seperti itu. Kita lihat tokoh Alkitab ya. Tokoh Alkitab, Elia itu dikejar-kejar, mau dibunuh kan. Sama siapa? Isabel. Dia mau dikejar, mau dibunuh sama Isabel. Trauma gak dia? Trauma. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Satu Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ya. Sampai dia bilang, gua mendingan mati aja dah. Kalau begini terus, hidup begini terus, sebenarnya apa? Itu penyakit. Kalau orang mau mati, gak usah ngomong. Kalau ngomong, gua mau mati, sebenarnya dia takut mati. Saya pernah ngomong sama orang, ada satu anak muda, dia bilang, saya mau mati aja. Saya bilang, lu mau mati jangan nyusahin orang ya. Mati aja, jangan nyusahin orang. Saya benar saya gituin, lu mau mati aja, lu jangan nyusahin orang. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak bakal dia ngelakuin. Coba ya, lihat ya. Coba perhatiin, lihat nih. Sebenarnya Elia takut. Dia trauma, dikejar-kejar sama Isabel. Akhirnya dia cuma bisa lari. Dia lari dari kenyataan yang harus dihadapi. Dia nggak bisa ngadepin kenyataan. Dia udah terlalu mumet, terlalu trauma sama keadaan itu. 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 10. 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Bangunlah, makanlah. Terus? Ayat 6.
Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Pergi nggak dia? Enggak, dia tidur lagi. Pada dasarnya dia masih takut. Terus, Ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. ya, jadi malaikat Tuhan datang lagi. Kalau kamu nggak beresin traumamu, kamu akan lebih jauh lagi dari Tuhan. Kamu akan tambah jauh lagi dari Tuhan. Kenapa? Karena kamu tidak memberesi dirimu. Kalau kamu nggak beresin dirimu hari ini, kamu akan tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh dari Tuhan. Terus? Ayat 8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lihat, dia baru mulai jalan. Begitu dia ketemu malaikat. Terus lanjutkan saya 9. Ayat 9, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dia jalan nggak? Dia jalan nggak? Dia jalan, tapi kemudian dia lari lagi, masuk ke gua lagi, sembunyi lagi. Ini orang yang trauma akan terus sembunyi dari kenyataan. Orang yang trauma akan terus sembunyi dari keadaan. Kalau Ari misalnya trauma sama saya, Ari pasti nggak mau datang ke sini lagi. Kenapa? Dia pasti sembunyi di sana. Kenapa? Dia trauma sama saya. Dia sembunyi aja, nyumpet aja kerjaannya. Begitu tahu, Sardi datang, wah langsung sembunyi. Oke, terus ayat 10. Ayat 10 jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Lihat, dengar perkataannya. Aku bekerja semati-matian buat Tuhan. Terus. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih Hanya hidup. aku seorang diri yang masih hidup. Benar gak? Benar gak? Terus. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saya tanya sekarang, benar gak hanya dia yang masih hidup? Ayat 13. Satu Raja-Raja 19 ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Terus ayat 14. Ayat 14, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Terus 15. Ternyata dia ulang lagi, dia bilang, cuma saya yang masih hidup. Kenapa Tuhan gak cabut nyawa saya juga sekalian? Ayat 15, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Saya lupa, ada satu ayat bunyinya gini. Saya lihat dulu bentar. Jadi intinya gini, Tuhan ngomong sama Elia, Tuhan bilang gini, enggak, bukan cuma kamu, masih ada berapa ribu orang nih. Berapa? Ayat berapa? Kita baca. Satu raja lagi. Saya lupa ayatnya, tapi di situ Tuhan ngomong,
Pokoknya masih ada sekian ribu orang yang tidak menyembah Baal. Masih ada. Sementara Elia bilang cuma aku sendiri. 18 ayat 22. Oke, boleh dibaca. Oh iya. Ayat 18. Iya, ayat 18. Sorry. Ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Lihat, sebenarnya masih ada 7.000 orang yang tidak menyembah Baal, yang mulutnya tidak mencium dia. Lihat ya, tapi Elia selalu bilang, cuma gue yang masih hidup. Pada dasarnya dia trauma keadaan. Gue mati aja. Berapa banyak dari kita pernah ngomong gini, begitu saudara ngalamin situasi stuck sama hidup saudara, stuck sama hubungan suami istri, stuck sama keuangan saudara, saudara bilang lebih baik gue mati aja. Berapa banyak dari kita ngomong begitu? Sebenarnya ini trauma saudara yang harus diobati. Saudara belum mengerti identitas saudara sebagai warga surga. Tapi ini paham nggak? Paham? Nah, ini salah satu bentuk trauma. Kejadian berulang-ulang. Kejadian yang berulang-ulang bisa menjadi trauma. Kecewa sama terhadap orang tua. Misalnya, saya kurang disayang, yang lebih disayang kakak saya, yang lebih sayang adik saya. Apakah itu fakta? Belum tentu. Pak Yogo punya anak dua ya? Yang satu itu mah belum kejadian lah. Ya, punya anak dua. Kucing satu ya. Punya anak dua, gampang nggak untuk menjadi adik buat keduanya? Susah. Apalagi yang satu itu lebih aleman ya. Gimana caranya untuk berlaku adil sama anak? Kadang dunia bisa membalikkan keadaan. Misalnya, adik kita punya kakak satu, kita beliin misalnya handphone. Adiknya bilang, gue mah gak disayang, gue gak dikasih. Padahal belum waktunya buat dia. Nah, kita harus persuasi sama anak. Ini yang kita belajar yang namanya parenting. Ya, gimana caranya mendidik anak, gimana caranya. Saya beberapa kali saya pernah ngomong, anak itu bukan untuk dikuasai, tapi untuk dikasih. Kalau untuk dikuasai, orang tua itu akan narsis. Orang tua, sorry maaf ya, orang tua itu narsis. Apa yang gua mau, lu harus ikutin. Itu narsis. Lu gak ikutin, lu bermasalah sama gue. Itu salah satu bentuk narsis dari orang tua. Oke, saya nggak masuk di parenting ya, terlalu panjang nanti. Kalau Tuhan mau kita bicara soal parenting bersambung. Oke, ya, kecewa sama orang tua, kekerasan, baik fisik ataupun verbal. Kekerasan banyak sering lebih terjadi. Papa gue gak pernah mukul, tapi mulutnya kejam banget. Kalau mati, goblok lo, anak apa lo? Padahal anak dia. Kalau udah ngatain ke anak, udah kayak ngatain siapa aja. Itu anak kita loh. Buah cinta kita, anak daging kita, buah daging kita. Lah kok disakitin begitu rupa? Perkataan kita menyakitkan dia. Dan ini bahaya. Kalau sampai anak ini udah trauma, itu lebih susah.
Ya, sekarang lihat deh, lack of love, kurang kasih sayang, itu bisa jadi trauma juga nggak? Bisa. Orang yang ngalamin kurang kasih sayang, itu akan bikin benteng, wall di dalam dirinya. Dan orang yang mengalami kurang kasih sayang, itu gampang sekali ditembus sama roh jahat. Gampang banget ditembus sama roh jahat. Misalnya, saya sama Karen punya anak namanya Vera, misalnya, untung bukan. Misalnya saya punya anak Vera, misalnya. Terus dia kurang kasih sayang dari kami berdua, misalnya. Ini gampang banget ditembus sama roh jahat. Contoh. Misalnya, si A datang ngegoda dia. Si A ini brengsek. Datang. Wah, diberi kasih sayang. Wah, lu cantik, lu ini. Wah, dibuai segala macam. Gampang dia jatuhin badan ke laki-laki itu. Betul gak sih? Betul. Nah, ini makanya laki-laki yang suka merayu itu bahaya banget. Sampai saya pernah ngomong gini. Pernah dengar gak buaya ngomong? Buaya bunyinya gimana buaya? Bunyinya gimana? Sayang, nah itu bunyi buaya. Dulu saya waktu kita pelayanan pertama kan di Iktus yang di Hayamuruk ya. Kita pelayanan dulu hari Sabtu. Sabtu itu pagi. Sabtu pagi di Hayamuruk, bisa bayangin. Banyak orang-orang dari diskotik baru keluar. Meli tahu, Intan tahu. Ada penjaga-penjaganya, maaf, lebih besar, orang dari timur. Kalau ngelihat mbak-mbak, "Hei Nona." "Hei Nona." Buaya itu. Itu ngerayu. Nah, orang yang kekurangan kasih sayang, itu gampang, bentengnya gampang dihancurin. Itu kedagingan. Setuju gak sih? Setuju. Nah, makanya beri kasih sayang yang cukup buat anak. Beri kasih sayang yang cukup buat anak. Gak bisa berlebih. Berlebih salah. Kurang juga salah. Cukup. Gimana Pak caranya cukup? Kita akan tahu cukup enggaknya itu dari Tuhan. Saudara tanya, gimana Pak cara ngobatin trauma? Nah, saudara lihat tuh, cara ngobatin trauma. Lihat. Gimana caranya? Elia jalan lagi. Perjumpaan dengan Tuhan kan? Betul kan? Pengenalan akan Tuhan. Begitu saudara kenal Tuhan, dekat sama Tuhan, trauma saudara akan hilang sendiri. Trauma saudara akan pulih. Ya. Tapi memang ada bantuan-bantuan lagi, misalnya ada trauma yang sudah didudukin sama kuasa gelap. Nah, itu butuh pertolongan, pelepasan. Butuh pertolongan, pelepasan. Begitu pelepasan, traumanya lebih gampang disembuhin. Tapi kalau nggak pelepasan, ini traumanya terus membekas. Oke, ini baru satu disorder. Sementara ada 200 disorder. Sambung. Sambung, jangan minggu depan ya. Minggu depan ada bagian yang lain. Oke deh. Ya, kayaknya pada minta udahan nih. Oke. Nih, dari trauma, perkataan orang tua bisa jadi disorder lain. Seperti anoreksia, nervosa, disorder. Itu kalau makan, bulimia, nervosa disorder. Itu kalau makan, sedang makan, tapi takut gendut, muntahin. Kenapa? Karena mungkin ada pernah perkataan satu gendut. Ya,
Terus pernah perkataan jelek, 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 akhirnya berusaha tampil memikat. Pernah nggak? Pernah nggak saudara nonton iklan begini? Karena Anda jelek, Anda butuh sabun ini. Pernah nggak? Saya yakin nggak ada yang mau beli. Pasti iklan bunyinya gini, karena kamu berharga, kulitmu terlalu mulus, kamu harus rawat dengan ini. Ya, kenapa? Itu main di sini, main di pola pikir kita. Tujuannya apa? Supaya brand itu tertancap di otak kita. Yaitu strategi marketing. Makanya Aqua bilang, kalau lupa minum Aqua. Ya, banyak orang pikun minum Aqua, gak sembuh-sembuh kok. Kenapa? Brandnya begitu akhirnya. Kalau udah duduk, lupa berdiri, Ligna. Ya. Kalau obat nyamuk, kita ingat satu Baygon. Nyamuk aja mati, apalagi orang. Ya, itu brainstorming di otak kita, yang udah tertancap di otak kita. Tujuannya apa? Membekas. Kalau brand itu bisa membekas di otak kita, kenapa nggak trauma membekas juga di otak kita? Betul nggak? Ya, saudara bisa lihat iklan-iklan. Nggak mungkin ada iklan yang bilang, jangan beli produk ini, terlalu jelek buat Anda. Ya, coba bayangin si Ikna, misalnya jualan lampu nih, dia jualan lampu kan, jualan lampu. Terus bilang, Pak, jangan beli lampu ini, Pak. Jangan beli lampu ini, Pak. Seminggu Bapak pakai, mati. Nah, saya yakin kamu kerja 3 hari dikeluarin langsung. Iya kan? Kenapa? Dia berusaha menancapkan brandnya di otak orang. Santi, kalau kamu nggak ngewadul itu membesar-besarkan sesuatu, saya yakin kamu nggak jualan. Kamu ketemu orang misalnya, Intan mau beli rumah kamu, terus Intan mau beli rumah sama kamu bilang, ih ibu culun amat sih. Misalnya gitu, ih ibu pakai sepatu begitu, ya aneh banget. Terus lagi mau beli rumah nih, beli nggak? Enggak ya? Enggak ya? Disabit kamu sama sepatu, iya. Itu memang strategi. Tujuannya apa? Nancep di otak kita. Kalau iklan aja bisa nancep, kenapa enggak trauma? Makanya hati-hati dalam berbicara. Oke? Berhati-hatilah dalam berbicara. Oke, kita lanjutkan. Terus ada disorder lain, obsesi tentang belanja. Obsesi tentang belanja. Kenapa? Karena dia merasa kurang terus dalam dirinya. Kenapa? Karena mungkin masa lalunya dia pernah mengalami bullying, atau pernah mengalami perkataan-perkataan yang gak bagus, atau pernah mengalami satu tragedi di mana dia merasa sepertinya gua nggak dianggap, gua nggak diperhatiin. Nah, untuk mendapat perhatian, dia coba menampil supaya dia dapat perhatian. Akhirnya apa yang terjadi? Terobsesi dengan belanja. 1 kali, pertama, oke. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kenapa? Sekarang saya tanya sama saudara, kenapa iPhone itu mahal? Sebenarnya dengan Cina membuat Xiaomi dengan 17 juta bisa jadi jauh lebih baik daripada iPhone 17. Tapi kenapa iPhone bisa jual dengan harga 40 jutaan? Kenapa? Karena gengsi yang ada di situ. Ada gengsi yang sudah ditanam di situ. Akhirnya kalau orang pakai iPhone, nih ya,
dia pakai iPhone. Itu apelnya sengaja diterangin supaya orang lihat, ini apel. Walaupun udah digigit sebagian, tetap dia apel. Ya kan? Orang beli HP mahal, tetap aja orang bilang HP mahal, tetap aja Xiaomi, tetap aja Oppo. Tapi orang bilang HP masih murah, tetap aja iPhone. Walaupun udah jadul, tetap aja iPhone. Walaupun udah discontinue, orang bilang tetap aja iPhone. Kenapa? Brandnya sudah ada nancep di orang-orang. Itu strategi marketing. Oke? Saya sekolahnya marketing soalnya, makanya saya tahu hal-hal begitu. Akhirnya apa? Orang jadi gila belanja. Orang jadi gila belanja. Gila kebersihan. Ini beneran. Sorry, maaf, saya punya keluarga seperti itu. Gila kebersihan, nih istri saya tahu. Nih pergi kerja nih. Pulang, HP semua dicuci, sampai HP-nya dicuci. Itu beneran. Itu salah satu bentuk gila kebersihan. Terobsesi dengan kebersihan. Pernah nggak ketemu orang kalau udah bersih-bersih? Gua kalau udah dia bersih-bersih udah malas dah. Kalau udah bersih-bersih. Kenapa? Itu sebenarnya salah satu bentuk gila kebersihan. Kalau udah bersih-bersih, ujungnya marah, ngoceh-ngoceh, marah. Ya, ibu-ibu, oke. Kalau udah nyapu di rumah, lu hebat, bolak-balik, mundar-mandir. Gue lagi ngepel. Diam situ, duduk, sit. Akhirnya apa? Gak ada kedamaian di rumah, cuman gara-gara kebersihan. Betul gak? Ya masing-masing tahu diri lah. Ya, dari cara kita bicara, negur orang, tegurlah yang baik. Oke? Kayaknya sampai sini dulu ya. Udah jam 1. Kita lanjutkan lagi. Lanjut sekarang. Belum, udah jam 1. Nanti minggu depan kita lanjutkan ke disorder yang lain. Nanti disorder yang lain, gangguan kepribadian yang lain. Ya. Nanti mengerucut pada satu disorder namanya narcissistic personality disorder. Nanti mengerucutnya ke situ, situ. Nanti saudara lihat dari trauma, dari sini, mengerucutnya ke satu, narsistik. Dan itu bisa terjadi di gereja juga. Maaf, saya kasih tanda kutip. Kadang saya juga melakukan itu kok. Kita merasa, sorry, maaf ya. Ini salah satu aja, sedikit aja saya cuplik. Kadang kita merasa gereja kita paling benar. Dan kita merasa orang lain itu nggak benar. Itu salah satu bentuk narsistik sebenarnya. Kita ngerasa, wah kita kalau ibadah 4 jam, kita kalau ibadah sekian. Tujuannya apa? Bukan buat Tuhan, akhirnya. Untuk kebanggaan. Itu salah satu bentuk narsistik. Dan Tuhan mengingatkan saya soal itu. Oke, itu salah satu bentuk narsistik juga. Gimana kita menampilkan, gua paling benar, gua melakukan ini. Di gereja gua melakukan ini. Sorry, maaf, di gereja kita melakukan itu. Di gereja lain melakukan hal yang lain yang kita nggak lakukan kok. Akhirnya narsistik itu masuk ke dalam gereja. Setuju? Nah, kita bahas lain kesempatan. Tuhan berkati. Ya saya nggak tahu ya gimana, kapan, kalau misalnya minggu depan oke, kita bahas minggu depan.
Tapi saya mau nanti sampai minggu depan, kalau minggu depan saya juga akan bahas sampai ke apa, gimana caranya kita, siapa kita di hadapan Tuhan, identitas kita. Kita kembali kepada identitas kita yang sebenar-benarnya di hadapan Tuhan. Oke? Tuhan berkati ya semuanya. Mau koreksi diri gak? Saya tanya sekarang, saudara sudah menyadari banyak trauma gak di dalam kita? Ada traumatik gak di dalam kita? Ada? Beresin ya. Gimana caranya? Dekat sama Tuhan. Kalau saudara butuh pertolongan, ada trauma-trauma yang memang berat, nggak bisa diungkapin, seperti misalnya pernah mengalami kasus-kasus yang sangat menyakitkan, ya saudara bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah. Oke, Tuhan berkati semuanya. Yuk kita doa sebentar. Bapak terima kasih untuk pengajaran yang Tuhan singkapkan. Tidak seberapa Tuhan, tapi kami percaya menyadarkan kami kalau kami banyak luka, banyak trauma yang kami simpan, keinginan-keinginan kami yang tidak tercapai mengakibatkan kami menjadi orang yang pemarah, emosional. Semua keinginan, kehendak-kehendak kami yang jauh dari Tuhan, Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami. Kami datang padamu Tuhan pada siang hari ini. Kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh pemberesan-Mu. Tuhan bereskan kami. Sembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang hadir di tempat ini Tuhan, Tuhan jamah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan luka-luka mereka Tuhan. Sembuhkan traumatik mereka Tuhan. Sembuhkan semua kelakuan mereka yang menyimpang, termasuk hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di waktu yang singkat ini kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.